Selamat siang, Bapak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerapan teknologi informasi dalam perbankan, yaitu kita ambil sampel aplikasi Brimo. Kami kelompok 2 yaitu terdiri dari Ananta Bima Yoga, Arifa Esa Putri, Usi Aulianti, Puspahati Sipayu, Muhammad Abdillah Syakub, Ningtia Sekar Ayu, dan saya sendiri Trigita Octavia. Saya akan share screen tentang PPT yang akan kami bahas secara singkat. Untuk yang pertama akan dibawakan oleh Ananta Bima Yoga. Silakan. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan mengenai aplikasi Brimo by BRI, ada baiknya kita untuk mengerti mengenai hardware, software, dan basis data terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah hardware, yaitu merupakan semua fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya seperti motherboard, power supply, prosesor, RAM, hard disk, CD drive, VGA card, sound card, dan lain-lain. Yang kedua adalah software. Software merupakan seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak atau software ini dapat berupa program maupun prosedur yang di dalamnya merupakan kumpulan perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Yang ketiga adalah database atau basis data. Basis data merupakan suatu kumpulan data yang terhubung yang tersimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Basis data yang diartikan juga sebagai sekumpulan data yang disusun dalam bentuk beberapa tabel yang saling memiliki relasi maupun berdiri sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Esa Arif. Terima kasih Ananta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi penerapan teknologi informasi dalam perbankan. Fungsi tersebut terdiri dari 6. Yang pertama yaitu fungsi teknologi sebagai capture. Capture atau menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fungsi teknologi sebagai pengelola atau processing. Mengelola atau memproses data, masukan yang diterima untuk menjadi sebuah informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. Yang ketiga, ada fungsi teknologi sebagai generating atau menghasilkan, di mana menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain, misalnya seperti laporan, tabel, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya yaitu Usi. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang keempat, itu ada fungsi teknologi sebagai penyimpanan, yaitu merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan hard disk, flash disk, tape, dan lain-lain. Yang kelima itu ada fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali atau retrieval, menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Dan yang terakhir ada fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmission, mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya mengirimkan data penjualan dari user A ke user yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Usi. Saya Puspahati akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai teknologi informasi di dalam perbankan. Nah, adapun yang akan dibahas itu bagaimana peran dari teknologi informasi di perbankan, lalu ada hardware dan software dalam perbankan, dan juga bagaimana tren industri digital di dunia perbankan.
Nah, di dalam perbankan, teknologi informasi itu digunakan sebagai sebuah sistem yang mana sistem ini mengelola sebuah informasi agar informasi ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari sebuah bank. Contoh sederhana bagaimana teknologi informasi itu berperan dalam sebuah bank, yaitu seperti dalam pengelolaan sebuah manajemen bank, di mana dari top sampai lower management itu menggunakan teknologi informasi untuk mekanisasi tugas-tugas manajer, seperti untuk pelaporan dan pengumpulan data, dan yang lain-lainnya. Lalu, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk keperluan nasabah seperti entry data nasabah ataupun pengelolaan data dan pengiriman data nasabah yang lainnya. Lalu teknologi informasi juga memungkinkan bank untuk membuat suatu rencana yang disesuaikan dengan situasi terkini, di mana simulasi dan skenario bagaimana jika what if yang biasa kita sebut what if itu bisa disajikan oleh teknologi informasi dengan berbagai alternatif dan juga konsekuensi dari alternatif itu, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diperlukan oleh sebuah bank. Nah, pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat bank mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama untuk proses inovasi produk dan jasa mereka. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini kita banyak melihat munculnya internet banking atau penggunaan ATM yang itu merupakan bentuk-bentuk pelayanan transaksi yang sebelumnya manual, namun sekarang sudah menjadi pelayanan yang berbasis teknologi. Nah, disinilah dibutuhkan peran kombinasi dari hardware dan software yang tepat, yang dimana dapat menangani kompleksnya data dengan jumlah yang besar, namun tetap menghasilkan performa yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Abdil. Terima kasih Puspa. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya di aplikasi Brimo. Pengertian aplikasi Brimo ini sistem pembayaran online yang berasal dari perkembangan teknologi informasi yang diberikan kepada para nasabah untuk bertransaksi secara online dan merupakan software dalam bidang retail payment perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada user dari aplikasi Brimo ini adalah nasabah Bank BRI atau calon nasabah Bank BRI yang ingin membuka rekening melalui aplikasi ini. Kemudian ada kegunaannya. Kegunaan yang didapat saat menggunakan BRI Mo ini adalah yang pertama ada pembukaan rekening tabungan rupiah, yang kedua ada pembukaan rekening RDN, kemudian ada pengisian kartu berisi, transfer internasional, melakukan pembayaran berbagai jenis keperluan seperti listrik, air, pengisian e-wallet, dan kemudahan lainnya. Jadi aplikasi Brimo ini memudahkan penggunanya dalam melakukan aktivitas yang terkait dengan transaksi perbankan BRI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tias. Terima kasih Abdil. Untuk selanjutnya, siapa saja yang terkait dalam aplikasi. Dalam section ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai produk dan service yang ditawarkan oleh aplikasi Brimo ini. Aplikasi Brimo ini menawarkan produk dan service antara lain untuk top up uang elektronik, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu contohnya OVO, Shopee, ShopeePay, atau GoPay, dan juga Link Aja. Kemudian aplikasi Brimo ini juga bisa digunakan untuk membayar penyedia jasa layanan TV ataupun penyedia jasa layanan internet, ataupun juga di dalam aplikasi ini terdapat pihak lainnya seperti Bank IMB atau HSBC atau Standard Chartered yang menyediakan layanan untuk pembayaran kartu kredit melalui aplikasi Brimo. Selain itu, aplikasi Brimo ini juga menyediakan layanan berupa penyedia jasa pembayaran untuk utilitas seperti PD, AM, PLN, dan Telkom. Kemudian, how it works, aplikasi Brimo ini bekerja tidak dengan secara tunggal, melainkan memerlukan hardware atau gadget atau ponsel yang memadai yang terhubung ke internet.
Kemudian software itu sendiri yaitu aplikasi Brimo, dan aplikasi ini juga harus terhubung dengan reader, misalnya tab reader yang tersedia di Transjakarta, ataupun mesin edisi, ataupun QR Code untuk melakukan transaksi ataupun pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gita. Terima kasih. Kesimpulannya dari yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya, penerapan teknologi informasi perbankan itu sangat mempengaruhi untuk perusahaan, terutama untuk mencapai laba. Yang kita ambil kesimpulan ini adalah Brimo dalam Bank BRI. Hingga kuartal 1 2022, penggunaan Brimo mencapai 16 juta user dan mencapai pertumbuhan 175% dalam 1 tahun ini. Peserta pertumbuhan transaksi Brimo ini tidak lepas dari kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah kita lakukan agreement. Lalu dalam tahun ini kita juga mengembangkan untuk lebih lagi financial supermarket menghadirkan fasilitas ticketing, voucher games, dan lainnya. Dengan keadaan semua ini dari yang disampaikan teman-teman, itu laba yang dihasilkan dari perusahaan tersebut itu meningkat sampai 3, triliun dalam Bank BRI. Tentunya tidak luput dari bantuan teknologi informasi yang diterapkan software ini, yaitu Brimo. Sekian dari penyampaian kelompok 2 kami. Apabila ada kesalahan dan penyampaian yang kurang jelas, kami sampaikan juga lewat paper yang akan dimasukkan dalam tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.